Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Azani dari kelas AB3D dengan nomor induk mahasiswa 250591027. Hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang ekonomi mikro. Oke, akan kita mulai. Yang pertama, definisi ilmu ekonomi. Ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Jadi ilmu ekonomi ini mempelajari tentang bagaimana kita dapat membuat sebuah produk untuk didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Produk tersebut bisa berbentuk barang atau jasa. Kedua, masalah ekonomi. Pokok masalah dalam ekonomi adalah kelangkaan atau kebutuhan masyarakat versus ketersediaan faktor-faktor produksi. Jadi masalah pokok dari ekonomi tersebut adalah kelangkaan atau kebutuhan masyarakat terhadap faktor-faktor produksi. Next. Jenis-jenis analisis ekonomi. Secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau keadaan ekonomi dengan sebenarnya. Contoh krisis ekonomi di Indonesia. Menyebabkan menurunnya kurs rupiah terhadap US dollar. Sepertinya kita sedang merasakan krisis ekonomi di Indonesia karena pandemi COVID-19. Harga rupiah itu jatuh mengakibatkan mahalnya dolar atau turunnya harga mata uang rupiah. Yang kedua, teori ilmu ekonomi. Didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi pada masyarakat, disederhanakan terutama mengenai sifat-sifat hubungan ekonomi. Yang menyederhanakan kondisi tersebut, asumsi, contoh, permintaan suatu barang akan naik bila harga barang tersebut turun. Sebaliknya, permintaan akan turun bila harga naik. Dengan asumsi penawaran dan pendapatan masyarakat tetap, semua faktor berpengaruh terhadap permintaan. Yang ketiga, teori ekonomi aplikasi. Teori tersebut merupakan cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro, bertujuan untuk menganalisis dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kejadian dalam perekonomian. Contoh, ekonomi moneter membahas tentang memberikan masukan kepada pelaku ekonomi tentang bagaimana cara mengelola uang dan mengatasi inflasi dengan menggunakan teori ekonomi baku, yaitu teori ekonomi makro. Kita masuk materi selanjutnya, pernyataan positif dan pernyataan normatif. Apa itu pernyataan positif? Pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud dalam masyarakat dan oleh sebab itu kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperlihatkan kenyataan yang berlaku. Kalau produksi beras turun, maka harganya akan naik. Dan kalau beras dijual ke kota, maka harganya lebih mahal daripada dijual di desa. Ini segelintir contoh dari pernyataan positif. Selain itu, kita bisa memberikan contoh lain seperti kalau produksi intinya gini, jika suatu barang produksinya turun, maka harganya akan naik jika permintaannya besar. Contohnya yang gampang kita temui itu kalau di Indonesia mungkin beras oke. Telur
Telur juga seperti itu. Kalau produksi telur turun, maka harga telur pasti akan naik karena permintaannya banyak. Sama dengan jika harga telur dijual di kota dengan harga telur yang dijual di desa itu pasti berbeda. Oke. Yang kedua, pernyataan normatif. Apa itu pernyataan normatif? Pernyataan normatif ada kalanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional, seperti faktor kebudayaan, filsafat, dan keagamaan. Karena sifatnya tersebut, kebenarannya pernyataan normatif tidak dapat dibuktikan dengan melihat kepada kenyataan. Itulah pernyataan normatif. Jadi dia bersifat filsafat dan keagamaan. Karena setelah itu kita masuk materi selanjutnya. Sifat-sifat teori ekonomi. Ada 4 sifat teori ekonomi. Yang pertama, variabel. Variabel adalah suatu unsur yang penting dalam setiap teori. Sebagai contoh, perhatikan peran variabel dalam teori harga. Teori tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana harga barang ditentukan. Dalam teori harga, antara lain, diterangkan sifat permintaan dari para pembeli, dan ini dikenal sebagai hukum permintaan. Mungkin contoh itu sudah cukup jelas. Kita akan masuk ke poin yang kedua. Poin kedua, asumsi. Membuat asumsi atau pemisalan-pemisalan merupakan salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam bentuk ilmu sosial. Tanpa asumsi, sangat sukar untuk menjelaskan sifat-sifat perhubungan di antara berbagai variabel. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dan kehidupan perekonomian sangat kompleks sifatnya. Suatu peristiwa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan menerangkan bagaimana berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi peristiwa itu menjadi sangat rumit. Selanjutnya, sifat dari teori ekonomi yaitu hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel dibicarakan berkaitan satu sama lain. Hipotesis sangat penting perannya dalam mengemukakan teori. Ini menemukan sifat-sifat daripada hubungan variabel-variabel yang terangkan. Hipotesis merupakan pernyataan menggambarkan keadaan pada umumnya wujud. Poin terakhir dari sifat teori ekonomi yaitu membuat ramalan. Membuat ramalan merupakan peran penting lainnya yang dibahas oleh teori ekonomi. Teori ekonomi memberikan dua sumbangan penting di dalam menganalisis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Jadi ramalan itu salah satu sifat dari teori ekonomi. Oke. Materi selanjutnya, alat analisis ekonomi. Nah, dalam ekonomi memerlukan beberapa alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama dalam teori ekonomi. Dalam teori yang lebih mendalam, matematika dan persamaan matematika memegang peranan penting. Di samping itu, statistik adalah alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Jadi, teman-teman, alat analisis ekonomi yang paling utama itu adalah grafik dan kurva. Jadi, untuk menguji teori ekonomi, kita dapat menggunakan grafik dan kurva. Peranan ahli ekonomi. Peranan teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang akan wujud pada masa yang akan datang.
Oleh karena itu, teori ekonomi dapat memberikan sumbangan yang sangat penting dalam menentukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi yang telah memungkinkan ahli-ahli ekonomi untuk mengetahui langkah mana yang sebaiknya diambil dan langkah mana yang harus dihindari. Jadi peranan ahli ekonomi itu memungkinkan kita untuk menentukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk menghadapi masalah ekonomi. Materi selanjutnya, perbedaan ekonomi mikro dan makro. Jelas ya, dari kita ambil dari mikro. Mikro itu adalah sesuatu benda yang kecil, sedangkan makro adalah yang besar. Itu pengertian yang gampang dapat dimahami. Jadi, apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Nah, mikro ya, lebih kecil. Contohnya, perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, dan lain sebagainya. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor yang berkontribusi dari sebuah keputusan dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi holistik tentang struktur perilaku kinerja proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Nah, ini udah berskala besar nih teman-teman. Kalau tadi mikro hanya berskala perusahaan, sedangkan makro dia itu tingkat nasional. Ekonomi makro berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto, negara, ekspektasi inflasi dan pengeluaran, penerimaan dan pinjaman pada tingkat pemerintahan, atau bisa dibilang kebijakan fiskal, pengguruan dan kebijakan moneter. Oke, itulah perbedaan ekonomi makro dan mikro. Jadi ekonomi makro dan mikro itu dari skalanya sudah sangat berbeda ya teman-teman. Pelaku-pelaku ekonomi. Nah, teman-teman, pelaku ekonomi yang pertama itu adalah rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Karena rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi tersedianya dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Nah, jadi pelaku ekonomi yang pertama itu adalah rumah tangga. Yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Seorang atau sekumpulan orang tersebut dikenal sebagai pengusaha. Jadi pelaku ekonomi yang selanjutnya adalah perusahaan. Selanjutnya, pelaku-pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti itu termasuklah berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintahan daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka melakukan kegiatan dengan cara wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Jadi pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintahan. Ini adalah gambar ilustrasi lingkaran aktivitas ekonomi. Oke. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi mengenai corak kegiatan ekonomi yang wujud dalam suatu perekonomian, ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Diagram itu memberikan gambaran-gambaran tentang aliran. Yang pertama, faktor-faktor produksi. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, barang-barang dan jasa. Dan yang keempat itu pengeluaran antara sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Dalam sirkulasi aliran, pendapatan yang sederhana dimisalkan bahwa pemerintah tidak wujud dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Next. Mekanisme pasar. Apa itu mekanisme pasar?
Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Teori ekonomi standar mengatakan bahwa meskipun pengaruh kelembagaan selain free market bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, alokasi sumber daya tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar tidak bisa bekerja secara optimal dan beberapa sumber daya alam. Jadi mekanisme pasar ini cenderung dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau balance. Oke, next. Kegagalan pasar dalam campur tangan pemerintah. Apa itu kegagalan pasar? Kita harus mengetahui itu definisi dari kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Namun kenyataannya dalam pasar bebas tidak selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Sehingga peranan pemerintah di sini ya dalam perekonomian menjadi penting. Banyak pihak yang menginginkan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian untuk mengoreksi kegagalan pasar. Selain itu, juga untuk membantu pasar dalam fungsi yang lebih efisien. Jadi campur tangan pemerintah itu untuk membantu uh, uh, pertumbuhan ekonomi agar pasar tidak menjadi gagal dalam peroperasiannya. Next. Beberapa masalah pokok dalam perekonomian. Pokok masalah ekonomi ada 3 ya. Yang pertama itu produksi. Yang kedua konsumsi. Dan yang ketiga distribusi. Produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu benda. Distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jadi masalah pokok dari ekonomi itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Next. Batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi atau disingkat dengan PPF adalah representasi grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan efisien dari sumber daya dan pengetahuan teknologi yang tetap. Jadi batas kemungkinan produksi atau PPF ini adalah grafik yang menunjukkan kombinasi antara barang atau jasa yang diproduksi dengan sumber daya dan pengetahuan teknologi yang tetap. Next. Setelah itu, kemungkinan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi yang nyata di dunia tidak hanya terdiri dari kombinasi dua barang, ya. Ingat tuh, poin itu tidak hanya terdiri dari dua kombinasi barang atau jasa, melainkan kombinasi dari banyak barang dan jasa. PPF di sini adalah suatu model yang menyederhanakan kegiatan produksi menjadi hanya dua barang untuk mempermudah kita mengerti konsep efisien, biaya kesempatan, dan trade-off. Materi selanjutnya, kurva kemungkinan produksi. Apa itu kurva kemungkinan produksi? Kurva kemungkinan produksi adalah grafik yang menunjukkan kemungkinan produksi dua komoditas yang dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap. Dalam kurva ini, konsep biaya peluang dan dimensi risiko dapat diterapkan. Apa itu konsep biaya peluang? Konsep biaya peluang itu adalah kesempatan yang dikeluarkan ketika memiliki suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari, biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Jadi
konsep itu dapat kita terapkan dalam kurva kemungkinan produksi. Ekonomi dalam bagian yang menerangkan tentang batasan kemungkinan produksi telah dinyatakan bahwa analisis tersebut dapat digunakan untuk menerangkan beberapa masalah yang dihadapi suatu masyarakat dan atau perekonomian. Dalam bagian ini, pernyataan tersebut akan diuraikan dalam lebih lanjut. Analisis berikut akan menggunakan kurva batas kemungkinan produksi untuk menerangkan masing-masing masalah berikut. Yang pertama, memilih barang atau memilih barang yang harus diproduksi, yang kedua masalah pengangguran, dan yang ketiga masalah pertumbuhan ekonomi. Ini adalah bentuk contoh dari kurva kemungkinan produksi. Jadi bisa kita lihat jumlah produksi meja 600 dan jumlah produksi kursi itu 700. Jadi maksimal batas kemampuan produksi meja dan kursi itu 600 dan 700. Oke, untuk selanjutnya sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi sendiri merupakan aturan dan tata cara mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem perekonomian masing-masing, dan setiap ekonomi yang digunakan setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ideologi dan struktur ekonomi. Seperti yang kita jadi teman-teman, setiap negara itu memiliki sistem ekonomi masing-masing. Jadi Indonesia contohnya seperti ini. Indonesia memiliki sistem ekonomi sendiri karena dia ada ideologi karena Indonesia memiliki ideologi dan struktur ekonomi republik misalnya. Sedangkan seperti Singapura, Malaysia itu juga memiliki sistem perekonomian sendiri. Jadi setiap negara itu memiliki sistem ekonominya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.